Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Abdul Aziz dengan NIM C2286206040. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu krisis moral remaja di era digital guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ISBD. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ke materi. Globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat masyarakat lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Akibatnya, adanya era globalisasi membawa pengaruh kepada seluruh aspek, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan iptek. Bahkan moral anak remaja pun mengalami perubahan. Hal yang sangat mengguncangkan bagi seluruh negara adalah masalah perekonomian. Tetapi di Indonesia tidak hanya itu. Krisis moral anak sangat memprihatinkan. Moral atau perilaku anak remaja di Indonesia mengalami perubahan karena adanya pengaruh dari negara luar yang dibawa ke Indonesia. Itu semua langsung diserap begitu saja tanpa memikirkan atau memilih perilaku yang seharusnya dilakukan ataupun yang tidak dilakukan. Dahulu, moral anak Indonesia itu sangat diacungkan jempol. Dilihat dari data keramanya, sopan santun dan tutur bahasa yang sangat sopan dan baik. Tetapi kini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Selanjutnya, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya sebagai peta dunia yang berbentuk bulat, kemudian lahir istilah global dari kata globe yang memiliki arti meliputi seluruh dunia. Lalu terdapat kata sasi dari kata globalisasi yang mempunyai arti yaitu proses. Dapat disimpulkan berdasarkan kata asalnya bahwa globalisasi berasal dari kata global dan sasi. Jadi, globalisasi adalah literaksi, jurnal manajemen pendidikan, suatu proses yang menyatukan seluruh dunia. Robertson 1902 mendefinisikan globalisasi sebagai Robertson 1992 mendefinisikan globalisasi sebagai the compression of the world into a single space and the invention of consensus the world as a whole. Globalisasi juga melahirkan kultur. Globalisasi yang ditinjau dari definisi Robertson yaitu suatu hal yang menjadikan dunia itu padat, menyatukan seluruh hal yang ada di dunia menjadi satu. Dampak dari globalisasi terhadap moral. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralitas. Manusia menyebut ke manusia atau orang lain dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Yang harus dimiliki oleh manusia, ada beberapa pengertian moral. Berikut pengertian moral menurut para ahli. Pundarminta menyatakan bahwa moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Dewey mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Baron DKK mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan, membicarakan salah atau benar. Pengaruh yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap moral suatu bangsa, arus modernisasi dan globalisasi itu banyak nilai positif dan negatifnya. Dari segi positif, informasi yang didapat menjadi lebih cepat dan akurat daripada masa-masa sebelumnya yang kebanyakan masih menggunakan cara-cara manual. Selain itu, semua orang juga merasa senang apabila ikut serta terhadap perkembangan.
Mereka tidak mau dikatakan ketinggalan zaman. Amelia et al. 2022, Febriani et al. 2022. Malah, orang yang tidak mengikuti era globalisasi ini sering diejek oleh teman sejawatnya. Sisi negatif dari arus modernisasi itu sendiri dan globalisasi juga tak kalah sedikitnya. Fasilitas-fasilitas yang ada di era globalisasi ini sebagian besar disalahgunakan oleh penggunanya. Contoh, internet sering dijadikan untuk mencari situs-situs porno. Handphone digunakan untuk menyimpan data-data yang tidak mendidik. Menanggulangi dampak globalisasi bagi moral bangsa. Terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari globalisasi. Salah satunya adalah bersikap waspada dan selektif terhadap segala macam arus globalisasi tersebut. Sikap selektif tidak dapat diartikan sebagai sikap untuk memiliki dan menentukan hal alternatif yang terbaik bagi kehidupan diri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan melalui proses yang berhati-hati, rasional, dan normatif terhadap segala macam pengaruh luar, sehingga apa yang telah terjadi menjadi pilihan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Untuk mengatasi globalisasi juga dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa agar rakyat dapat mencintai negaranya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu: yang pertama, menumbuhkan rasa semangat, rasa nasionalisme yang tangguh, semangat mencintai produk sendiri. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, bangsa. Kesimpulan, globalisasi merupakan proses perubahan yang terjadi dalam menyatukan dunia. Globalisasi mempunyai berbagai dampak positif dan negatif. Benturan globalisasi sangat berpengaruh terhadap nilai moral bangsa. Akibat dari benturan globalisasi ini adalah tersisihnya moral para generasi muda. Moral generasi muda saat ini memprihatinkan, terutama dalam hal berperilaku yang menunjukkan sikap tidak peduli, seperti kurangnya menghargai dan menghormati sesama manusia. Literasi jurnal manajemen pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali moral dan nilai yang terkikis adalah mengimplementasikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuannya. Peran guru dan orang tua dalam mengimplementasikan hal tersebut sangat penting agar mampu menumbuhkan dan memfilter bantuan globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.